Jadi Surakarta itu nama ibu kota kerajaan Mataram yang dulu awalnya dari Mojopahit. Mungkin sudah mengenal Mojopahit. Ini dulu pusat pemerintahnya ada di kota Mojokerto, Jawa Timur. Yang sekarang bisa dilihat peninggalannya yaitu Museum Trowulan. Ya. Dari Mojopahit runtuh, Brawijaya kelima terakhir, kemudian berdiri namanya Kerajaan Demak. Yang pertama kerajaan Islam di Pulau Jawa, tepatnya di kota Demak, sebelah timur kota Semarang, Jawa Tengah. Dan rajanya terakhir Sultan Trenggono, yang pertama Raden Patah. Setelah ini runtuh, kemudian kerajaan Demak berganti nama Kerajaan Pajang yang berkuasa. Pajang tidak jauh dari sini, hanya 5 kilo sebelah barat keraton ini. Jadi masih di daerah Surakarta. Maka Bapak dan Ibu kalau punya saudara yang beralamat di Pajang, yaitu tempatnya dulu Keraton Surakarta, Keraton Pajang. Ini rajanya yang terakhir yang bernama, yang terkenal yaitu Sultan Hadiwijoyo atau yang dikenal dengan nama Joko Tingkir. Joko Tingkir, bukan Jokowi ya Pak. Jokowi itu yang sekarang. Ini setelah runtuh, kemudian kerajaannya berganti nama Mataram. Jadi Mataram ini ibu kota negaranya termasuk adalah Surakarta, ini adalah ibu kota negara Mataram. Tetapi pertama kali dulu berada di kota gede Yogyakarta yang sekarang terkenal kerajinan peraknya. Dari kota gede pindah ke Pleret, masih di daerah Bantul. Dari Pleret pindah lagi ke tempat namanya Kartosuro. Kalau Bapak Ibu dari arah barat, Semarang, Jogja, sebelum masuk Solo adalah Kartosuro, atau kalau keluar tol itu adalah Kartosuro. Kemudian tahun 1745 Pakubuwono II ini meninggalkan Kartosuro menuju ke tempat yang sekarang kita berdiri ini, namanya Desa Solo. Setelah keraton ini berdiri, nama Solo tadi diganti menjadi Surakarta. Maka di sini ada dua nama, Solo dan Surakarta. Solo adalah nama desanya, Surakarta adalah nama ibu kota kerajaan. Sekaligus dipakai nama resmi yang sekarang ini adalah kota Surakarta. Jadi yang betul kota Surakarta bukan kota Solo. Wali kota Surakarta bukan wali kota Solo. Jadi rajanya yang pertama di sini Pakubuwono II. Ini yang memindahkan. Wafat digantikan putranya bergelar Pakubuwono III. Ketika Pakubuwono III bertahta di kerajaan Mataram ini, pecah namanya Perjanjian Giyanti. Kalau Bapak dan Ibu ingat di Mataram, Perjanjian Giyanti isinya Pakubuwono III ini membagi Mataram menjadi dua. Yang sebelah barat diberikan kepada pamannya yang bernama Pangeran Mangkubumi, kelak bergelar Hamengkubuwono ke-1, keratonnya Yogyakarta, yang masih berdiri juga sampai sekarang. Maka tadi saya menyebut di sana adalah saudara mudanya Keraton Surakarta karena baru pecah zamannya Pakubuwono III. Maka Keraton Surakarta ini lebih tua daripada Yogyakarta. Ini sekarang Hamengkubuwono 10, di Surakarta sudah Pakubuwono 13 yang sekarang. Ya. Di sana ada satunya lagi yang bernama Kadipaten Puromangkunegaran, Paku Alaman, ini di bawahnya Keraton Yogyakarta. Ini kadipatennya. Kalau Jogja sekarang masih memiliki kekuasaan daerah istimewa, Sultan sebagai gubernurnya, di sini sebagai wakil gubernurnya. Di Surakarta 2 tahun kemudian, tadi Perjanjian Giyanti tahun 1755, kemudian 2 tahun kemudian yaitu 1757, Pakubuwono III ini pecah lagi perjanjian namanya Perjanjian Solotigo. Karena penandatanganannya di kota Solotigo, kalau Giyanti tadi di desa Giyanti Karanganyar. Ya. Maka Pakubuwono III ini memberikan kuasa kepada Pangeran Sambernyowo Raden Mas Said untuk bertahta menjadi Kadipaten Puromangkunegaran, yaitu yang lain kira-kira 2 kilo dari sini. Ini yang bertahta sekarang Mangkunegoro 10 atau yang dikenal dengan nama Mas Bri atau yang masih lajang. Jadi tempatnya di sini. Ini tempat yang kemarin dipakai mantu Pak Jokowi. Waktu Mas Kaisang menikah itu tempatnya di sini, jadi bukan di sini. Dari keempat ini sebetulnya semua masih satu saudara. Karena Mangkunegoro ke-1 ini anak Kanjeng Pangeran Mangkunegoro, maka dia menggunakan gelar Mangkunegoro. Ini adalah kakak Pakubuwono II. Kalau tadi di sini pamannya, berarti ini adalah adiknya Pakubuwono II. Jadi semua masih satu keluarga, satu keturunan, tapi Surakarta adalah dinasti yang tertinggi grade-nya, yang tertua, penerus lurus dinasti Mataram sampai sekarang ini. Hanya bedanya, kalau Bapak, Ibu saya tanya,
lebih mengenal mana? Jogja apa Surakarta? Jogja. Ya, Jogja karena sebagai daerah istimewa. Sultan di samping sebagai raja juga sebagai kepala pemerintah. Ini terjadi ketika 1945 pada waktu Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan, ya, dua raja Surakarta dan Yogyakarta sama-sama menyatakan diri menggabungkan wilayahnya kepada Republik. Maka bagian Mataram menjadi bagian dari Republik, diapresiasi oleh Insinyur Soekarno karena telah menyatukan wilayahnya kepada Republik. Surakarta dan Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Daerah istimewa Surakarta atau DIS, baru kemudian daerah istimewa Yogyakarta atau DIY. Tetapi untuk Surakarta hanya berlangsung kurang lebih 3 tahun saja, hampir 3 tahun. Tetapi waktu itu dibekukan kembali oleh Insinyur Soekarno karena adanya krisis politik yang melanda di daerah istimewa Surakarta. Maka sampai sekarang ini, jadi statusnya masih dibekukan, tidak dicabut, tidak dihilangkan, tidak dihapus. Jadi secara konstitusi, sejatinya Keraton Surakarta masih menunggu kembalinya daerah istimewa Surakarta seperti yang dijanjikan oleh Insinyur Soekarno. Jadi secara Undang-Undang Dasar, negara kita merdeka, wilayah kekuasaannya 8 provinsi dan 2 daerah istimewa, Surakarta dan Yogyakarta. Maka sampai sekarang ini.